warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divina Natasha Putri, NPM 23230309 dari kelas 5C. Hari ini saya akan melakukan wawancara bersama salah satu guru di SMA Kristen YSKI. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu namanya, alamat, dan tempat sekolah mengajar, pengalaman mengajar. Perkenalkan, nama saya Febriana Nisa. Saya dari Kristen YSKI. Alamat apa ini? Alamat rumah, domisili. Alamat di Semarang, di Jalan Tumpang 5 nomor 14. Tempat kerja. Pengalaman mengajar itu. Pengalaman mengajar, saya berarti sudah kurang lebih 2 tahun mengajar. Nah, sebelumnya di Terang Bangsa 2 tahun, dan baru di YSKI itu kurang lebih 1 tahun sudah berjalan. Latar belakang pendidikan pribadi. Saya S1 di alumni Universitas PGRI Semarang. Apakah ibu memiliki spesifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran? Tidak ada. Apakah secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan mengajar? Ya, di sekolah sendiri itu kan ada MGP. Itu ya, MGP itu musyawarah guru mata pelajaran. Jadi PJOK itu ada MGMP Kota Semarang SMA. Nah, di situ kegiatannya itu ya pelatihan, workshop, dan kumpul sama guru Kota Semarang. Bagaimana ibu mengidentifikasi gaya pengajaran guru? Kalau saya mengajar itu menyesuaikan karakter anak-anak dan juga kondisi di sekolah. Jadi materi tetap tersampaikan, tapi dengan kondisi yang ada, peralatan yang ada di sekolah, dan sebisa mungkin anak juga bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Lanjut. Apa strategi yang ibu terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pelajaran? Strategi yang saya itu tadi yang pertama, mengenali karakternya anak dulu, bagaimana anak itu bisa menangkap apa yang saya jelaskan. Lalu setelah saya menjelaskan dan saya bisa menggunakan metode yang anak itu juga bisa menerima. Bagaimana ibu menyesuaikan pendekatan pengajaran itu untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Pendekatan, contoh, semua anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Tidak semuanya bisa saya jelaskan, pasti ada yang tidak paham. Nah, dengan itu saya mendekati ke anak tersebut, bertanya apakah ada kesulitan. Kalau misalkan dia tidak paham dengan apa yang saya jelaskan, bisa juga anak itu bertanya dengan temannya. Mungkin temannya menjelaskan itu lebih paham daripada saya. Jadi nggak hanya saya yang menjelaskan, tapi juga mereka itu bertanya kepada teman-temannya. Juga merupakan pendekatan anak. Bagaimana ibu menciptakan lingkungan kelas yang mendukung? Dengan menerapkan sistem pembelajaran yang menarik, terus mungkin ada permainan-permainan, ada speakingnya seperti itu, baru nanti masuk ke inti. Nah, permainan dan speaking itu ya menjurus ke materi yang akan saya bawakan. Apa sih strategi ibu Febi untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Kalau saya itu, kenapa anak berperilaku
berada di bawah untuk melakukan pemanasan dan sebagainya. Jadi sudah ada komitmen atau kesepakatan di awal terlebih dahulu. Kalau melanggar baru dikasih konsekuensi dengan berlari, mengelilingi lapangan, atau dengan hapus dan sebagainya. Bagaimana Ibu berkolaborasi dengan rekan guru dan staf sekolah untuk kolaborasi dan komunikasi siswa? Untuk berkolaborasi mungkin dengan kita mungkin sesama guru itu saling bertanya, anak ini bagaimana dalam pelajaran saya maupun dengan pembelajaran yang atau pelajaran yang lain. Nah di situ misalkan di pembelajaran saya itu dia baik-baik saja, tapi di pembelajaran yang lain dia kurang gitu. Nah di situ kami bisa saling berdiskusi bagaimana jalan keluarnya untuk anak ini bisa di jalur yang benar. Apa pendekatan Ibu dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Dengan orang tua siswa sama. Jadi misalnya di suatu kelas itu ada anak misalkan bermasalah dengan saya, tapi di sekolah itu kan ada alurnya, itu nggak langsung ketemu orang tua, tapi dari guru mapel itu nanti ke wali kelas dulu, saya sampaikan ada apa dan sebagainya, baru nanti wali kelas ke orang tua. Nah dari wali kelas ke orang tua itu mungkin nanti kita bisa bertemu bareng gitu, jadi nggak cuma guru mapel aja tapi juga ada guru wali kelasnya, jadi semuanya jadi tahu. Baiklah, bagaimana Ibu menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan siswa? Tantangan, kalau saya kesulitan saya bisa minta bantuan kepada guru. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menilai kemajuan siswa dalam kelas? Saya melihat mungkin dari semester awal sampai sekarang itu melihat perkembangan dalam berolahraga anak. Kalau dengan memperhatikan semuanya, jadi kan kita harus menangkap semua karakter anak, sikap-sikap anak. Nah, di situ juga bisa pantau, dan juga saya juga membuat rekap nilai. Setiap anak itu memiliki satu lembar, satu form. Jadi ada nilai dari kegiatan-kegiatan praktek. Nah di situ bisa melihat nilainya, orang tua pun juga bisa melihat. Jadi orang tua juga bisa memantau apakah ini anaknya berkembang atau hanya stuck di situ atau malah menurun. Nah di situ kan bisa kelihatan. Nah kalau misalkan anak itu tidak berkembang ataupun menurun, bisa ditanyakan sama anaknya ada apa dan sebagainya. Baru kita memberikan solusi bagaimana anak itu bisa berkembang. Apa tindakan Ibu jika siswa mengalami kesulitan dalam belajar? Jadi tadi dengan pendekatan ditanyakan apa yang tidak paham, apa yang membuat anak itu kesulitan, atau mungkin anak itu tidak bisa dalam materi tertentu gitu. Nah nanti ya kami akan memberikan solusi biar anak itu bisa paham dengan materi yang mereka butuh. Bagaimana Ibu melibatkan siswa dalam proses penilaian atau pemantauan kemajuan belajar? Ya setiap saya ambil nilai di akhir materi, pasti saya melibatkan anak yang membantu saya untuk membantu temannya untuk mengamati cara dia melakukannya, tekniknya, dan membantu memberikan semangat. Jadi di situ nggak cuman anak itu yang menilai, tapi teman-temannya juga ikut menilai apakah ada kurangnya, ada salahnya. Jadi teman-temannya juga bisa melihat temannya itu melakukan. Apakah Ibu terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah? Ya saya sebagai pembimbing itu di ekstrakurikuler basket sama futsal.
kondisi peralatan gitulah, peralatan sama kondisi di sekolah tersebut apakah memadai dan sebagainya gitu. Mungkin untuk biar bisa pembelajaran itu terlaksana dengan baik, mungkin dengan adanya modifikasi dan sebagainya supaya materi yang akan diajarkan itu tetap tersalurkan dengan baik. Bagaimana Ibu memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Saya memfasilitasi sesuai dengan yang ada di sekolah ya. Kalau walaupun materi itu tidak di sekolah itu tidak ada alat, ya tetap dimodifikasi. Yang penting anak itu tahu ada materi seperti ini, anak itu paham bagaimana cara melakukannya, anak itu paham peraturan-peraturan dan sebagainya. Bagaimana Ibu mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran sesuai dengan prinsip kurikulum? Sebenarnya hampir sama ya, video ya. Apa jenis sumber belajar digital atau platform pembelajaran yang sering Ibu gunakan? Saya sebenarnya itu mencari-cari video aja sih. YouTube ya, tapi kebanyakan saya mencarinya video. Bagaimana Ibu melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Sama tadi dengan membantu saya memantau teman-teman juga, menilai teman-teman juga saat melakukan penilaian. Apakah Ibu menggunakan metode penilaian formatif dalam mendukung kurikulum mereka? Ya, Bagaimana Ibu berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum mereka? kemarin saya itu berkolaborasi untuk pengambilan nilai SAS. Di situ kami berkolaborasi untuk olahraga dengan agama. Di situ anak-anak untuk pembelajaran olahraga itu sendiri, anak-anak itu menciptakan permainan atau memodifikasi permainan maupun bola besar atau bola kecil. Di situ kami berkolaborasi dengan guru agama, nanti guru agama itu menilai sikap dan saling membantu bagaimana, terus saling menghargai pendapat, menerima pendapat, memberikan ide dan sebagainya. Apa pengalaman Ibu dalam pengembangan profesi proaktif untuk mendukung kurikulum mereka? Saya ikut pelatihan workshop dan berdiskusi dengan rekan-rekan MGMP selama sekolah. Apa tantangan utama yang Ibu hadapi dalam menerapkan kurikulum? Tantangan utama kembali ke siswa dengan karakter yang berbagai macam itu, saya harus bisa menangkap semua agar pembelajaran ini bisa berjalan. Bagaimana Ibu mengatasi atau merespon tantangan tersebut? Dengan menjalaninya, dengan menjalani Tetap semangat. tetap semangat ya. Bagaimana Ibu mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum mereka? Dengan menerima misalnya anak itu mengadu berkeluh kesah gitu ya, Bu ini seperti ini ya. Nah dari situ saya bisa memberikan, oh ternyata dengan seperti ini anak kurang memahami, dengan seperti ini anak bisa lebih memahami. Dan dari situ saya
gitu. Di situ ya bersyukurnya orang tua itu mendukung gitu, membantu anak-anaknya untuk mempersiapkan dan membantu mengingatkan anaknya untuk selalu tetap belajar, memberikan semangat. Baik, terakhir nih Bu, apakah Ibu memiliki strategi khusus untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak mereka? Saya tetap sesuai dengan aturan sekolah, ada tahap-tahapnya. Ya, kalau saya misalkan ada kejadian khusus dengan anak, saya tetap berkonsultasi dengan wali kelas yang kita dulu, baru nanti ke wali kelas, baru ke BK dan guru. Seperti itu. Terima kasih Bu, mengganggu waktunya di ini. Nggak apa-apa. Baik, cukup sekian wawancara yang saya lakukan pada Bu Febi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.